Hai anak-anak, Assalamualaikum. Apa kabar? Berjumpa lagi di Belajar Online bersama Bu Indah. Masih semangat ya? Yuk kita belajar bersama. Hai anak-anak, Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi di channel Ibu Indah ya. Kita belajar tentang jajar genjang sekarang. Kemarin kalian sudah belajar tentang keliling, luas, persegi, dan persegi panjang. Sekarang kita belajar tentang keliling dan luas segi 4, tapi kali ini kita belajar tentang jajar genjang. Di sini Ibu bikin dua jajar genjang ya. Untuk dua versi di sini biar kalian bisa membedakan. Kita belajar bersama ya. Yuk. Coba kita lihat yang nomor 1 untuk jajar genjang yang pertama. Di sini ada jajar genjang A, B, C, D. Ya, di sini ada jajar genjang A, B, C, D yang mana kalian tahu bahwa AB itu sejajar dengan DC. AB sejajar dengan DC atau DC sejajar dengan AB dan AD sejajar dengan BC. Ya, di sini ada saya buat garis putus-putus. Ini yang namanya tinggi. Tinggi dari jajar genjang. Saya buat di sini titik E. AE. AE adalah tinggi jajar genjang. Jadi AE ini adalah tinggi jajar genjang, ya. Sekarang untuk yang kedua, sama jajar genjangnya, hanya di sini tingginya berada di luar. Membuat garis bantu. Kalau putus-putus, garis putus-putus itu biasanya dibuat untuk garis bantu ya. Karena biasanya kalau jajar genjang itu kan kalau di soal tidak ada garis putus-putus gini. Kalian nanti bikin sendiri ya. Garis putus-putus boleh di dalam jajar genjang, boleh di luar. Kalau di luar seperti ini. Ini jajar genjang. Yang kedua, di sini sama seperti yang di atas, jajar genjang A, B, C, D. Tapi Ibu tidak buat garis putus-putusnya di dalam untuk tingginya, tapi saya buat di luar seperti ini ya. Di sini saya buat garis batu untuk garis BE, BE. Nih ya, ini titik E. BE ini sebagai tinggi. Sama, fungsinya sama. Ini tinggi dan ini juga tinggi. Karena biasanya kan jajar genjang hanya gini aja. Hanya seperti ini. Misal di sini A, B, C, D. Nah, tentukan tingginya. Maka biasanya kamu buat sendiri di sini. Mau buat di sini di dalam boleh. Kalau mau buat di luar juga boleh. Sama, ini juga tinggi, yang ini juga tinggi. Paham ya? Oke, kita lanjut lagi. Jadi di sini AB sama dengan CD, AC sama dengan BD. Panjangnya atau sejajar ya. AB sejajar dengan CD, AC sejajar dengan BD. Dan di sini untuk gambar yang kedua, jajar genjangnya itu BE itu sebagai tingginya. Kalau tadi kan AE itu sebagai tingginya. Kalau di sini BE sebagai tingginya. Paham ya? Oke, di sini BE merupakan tinggi jajar genjang. Dan DC ini nih. DC ini DC ya. Nah, ini DC itu adalah sisi alas. Paham? Ini sisi alas nih. DC ini adalah alas. Nih. Alas. Paham ya? Di sini saya kasih kode lagi bahwa sisi yang sejajar itu kan yang berhadapan. Saya kasih kode di sini. Di sini untuk DC saya namai garis A. AB juga garis A karena sama
panjang ya, karena sama panjang maka saya kasih garis A. Kemudian di sini untuk BC sejajar dengan AD dan BC sama panjang dengan AD, maka di sini saya kasih nama garis B. Ya, ini garis A, ini garis A, ini garis B. Untuk mempermudah mencari rumus keliling dan luas dari jajar genjang. Oke, kita lanjut ke keliling jajar genjang. Oke, kita lanjut. Tadi kalian sudah belajar tentang ini ya, jajar genjang. Kemudian kita lanjut ke keliling jajar genjang. Di sini keliling jajar genjang sama seperti segi empat yang lain. Jika keliling berarti ini kan berkeliling ya. Nah, tadi juga saya udah beri nama di sini. Di sini ada garis A, B, A, B. Nah, ya, huruf kecil. Dan di sini saya sudah tuliskan keliling jajar genjang, itu berarti DC ditambah BC ditambah AB ditambah AD. Kemudian DC itu sendiri A, garis A. Ini A ditambah BC itu B ditambah AB itu A, kemudian ditambah AD itu B. Ya. A ditambah B ditambah A ditambah B. Kita kelompokkan dulu. A ditambah A kan, ditambah B ditambah B. Jadi satu kelompok. Kemudian hapus dulu ya, nanti ditulis lagi. Kemudian A ditambah A tambah B tambah B. A ditambah A 2A ditambah B tambah B 2B sama dengan keluarkan 2-nya, berarti 2 kurung buka A ditambah B. Ini adalah keliling jajar genjang. Jadi keliling jajar genjang itu 2 kali A ditambah B. Paham? AB-nya lihat di sini ya. 2 kali A ditambah B. Oke? Inilah keliling jajar genjang. Kita lanjut ke luas jajar genjang. Oke, kita lanjut ke luas jajar genjang. Luas jajar genjang. Mana sih yang namanya luas jajar genjang? Nih, kalau saya gambar ya jajar genjang. Jadi kalau kalian gambar pakai garis ya. A, B, C, D. Misalnya di sini ada jajar genjang. Yang namanya keliling itu yang mana? Ini namanya keliling. Ini namanya keliling. Muter di pinggir itu namanya keliling ya. Pasti kalian gak asing lah ya, ini keliling. Terus yang namanya luas mana? Yang namanya luas ini yang ini. Yang ini nih namanya luas. Yang di dalam namanya luas. Nah, yang di pinggir ini namanya keliling, yang di dalam namanya luas. Maka ketika mencari luas, maka yang kita harus perhatikan adalah di sini ada jajar genjang A, B, C, D. Nah, yang harus kita perhatikan adalah karena ini luasnya kan yang di dalam ini luasnya, maka yang diperhatikan adalah mencari panjang alas. Ini alas kalikan dengan tinggi. Ini kan tinggi ya. Nah, tinggi dari jajar genjang. Maka luas jajar genjang adalah alas kali tinggi. Alas kali
ini adalah luas jajar genjang. Jadi tulis ya di sini, panjang alas kali tinggi. Panjang alas kali tinggi. Tingginya tadi udah dikasih tahu di sini, ini namanya tinggi, atau kalian bisa buat garis bantunya di luar seperti ini. Sudah paham ya tentang keliling dan alas? Sekarang kita lanjut ke contoh soal. Kita lanjut ke contoh soal. Diketahui AB sama dengan 5 cm, AD sama dengan 8 cm, dan CE sama dengan 5 cm. Tentukan luas jajar genjang di samping. Seperti diketahui bahwa luas itu sama dengan alas kali tinggi. Dengan A adalah alas, T adalah tinggi. T-nya di sini ada sama dengan AE. Ini ya. Tingginya itu AE. Oke, lanjut. Di sini AB sama dengan 5 cm, AD 8 cm, dan CE itu 5 cm. Yang ini ya, CE. Kita cari berapakah panjang BE dan tingginya, ya kan? Karena luas alas kali tinggi, jadi luas alas ini alas kali tinggi. Sekarang luas alasnya berapa? Seperti diketahui di pengertian tadi yang sudah dijelaskan bahwa alas itu kan BC, berarti kan BC sejajar dengan AD. Jadi BC itu sama dengan AD. Jadi di sini itu jumlahnya harus 8 cm. Bagaimana harus jumlahnya 8 cm? Berarti 8 dikurangi 5. Berarti BE itu sama dengan berapa? 8 kurangi 5 sama dengan 3 cm. Berarti di sini sama dengan 3 cm. Seperti itu ya. Kemudian kita cari panjang AE atau tingginya. Itu menggunakan Pythagoras ya. Panjang AE. AE sama dengan akar dari AB pangkat 2 dikurangi dengan BE dikurangi BE pangkat 2. AB pangkat 2 dikurangi dengan BE pangkat 2. Kemudian kita kurangi AB pangkat 2. AB-nya 5 ya, AB-nya 5. Jadi di sini 5 pangkat 2 dikurangi dengan BE. BE-nya tadi berapa? 3 cm. BE-nya 3 cm, maka di sini 3 pangkat 2. Dan akar 5 pangkat 2 itu 25 dikurangi 3 pangkat 2 9. Jadi 25 dikurangi 9 itu adalah 16. Akar dari 16 adalah 4. Jadi tingginya atau AE itu sama dengan 4 cm. Ya, sekarang kita menentukan luasnya. Sudah menemukan alasnya 8, tingginya 4. Kita tentukan luasnya. Luas sama dengan alas kali tinggi. Jadi alasnya adalah 8 dikali dengan tinggi. Tingginya 4. 8 kali 4 adalah 32 cm kali cm. Jadi cm kubik. Jadi luas dari jajar genjang di samping adalah 8 kali 4, yaitu sama dengan 32 cm persegi. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang berikutnya. Oke, kita ke contoh selanjutnya, yaitu diketahui suatu jajar genjang PQRS dengan panjang RS yaitu 10 cm dan panjang QR 5 cm, kemudian tingginya 4 cm. Di sini saya gambarkan gambar jajar genjangnya ya. Untuk panjang RS ya. Untuk panjang RS berarti yang bawah ini ya.
berarti yang sisi yang berhadapan juga 10 cm. Ini juga 5 ya. Ini 5 cm, sini juga 5 cm. Nah, di sini kelilingnya berarti 2. Kelilingnya sama dengan 2 kali, kita anggap A-nya itu A. Ini A ya, ini B gitu ya. A, B, A, B. Ini A-nya 10 cm, B-nya 5 cm. Oke, untuk keliling 2 kali A ditambah B. Yang memperjelas A-nya di sini ya. Untuk A itu 10 cm, B 5 cm. Seperti ini ya, A, B, A, B. Kemudian 2 kali A ditambah B. Jadi 2 kali A-nya 10 ditambah 5. Kalau dalam kurung dikerjakan dulu ya. 2 kali 10 tambah 5, 15. Jadi 2 kali 15 adalah 30 cm. Jadi kelilingnya adalah 30 cm dan luasnya 40 cm persegi. Oke, sudah paham ya tentang luas dan keliling jajar genjang. Oke, sekarang kita membahas tentang trapesium. Trapesium di materi sebelumnya ada 3 jenis, yaitu sama kaki, siku-siku, dan sembarang. Kali ini kita akan belajar tentang luas trapesium dan keliling trapesium dan juga tinggi. Sini untuk yang pertama, ini trapesium. Yang pertama itu trapesium sama kaki. Sama ya, sisi yang kanan dan kirinya sama panjangnya. Ini namanya trapesium sama kaki. Kemudian yang kedua, siku-siku. Tandanya ada sudut siku-siku. Kemudian sembarang. Perbedaannya dengan yang sama kaki, kalau sembarang sisi kanan dan kiri itu berbeda panjangnya ya. Sekarang kita ke luas trapesium. Luas trapesium ini yaitu jumlah 2 sisi sejajar dibagi 2 kali tinggi. Sisi sejajar itu yang ini, PQ dan RU. Jumlah 2 sisi sejajar, ini sisi sejajar, dibagi 2 kali tinggi. Ini tingginya ya, ini tingginya. Untuk sisi sejajarnya di sini, untuk PQ saya kasih nama garis A, untuk RU saya kasih nama garis B. Maka untuk luas A ditambah B yang atas ditambah yang bawah, kemudian dibagi 2, baru dikalikan dengan tinggi. Itu untuk luas trapesium. A ditambah B dibagi 2 kali tinggi. Ini tingginya salah satu aja ya, tidak dua-duanya, salah satu karena sama. A ditambah B dibagi 2 kali tinggi. Begitu juga untuk trapesium siku-siku dan sembarang. Jika siku-siku maka PQ ditambah RT dibagi 2 kali tinggi. Ini juga PR ini juga termasuk tinggi kalau di trapesium siku-siku. Kemudian untuk yang sembarang, PQ ditambah RU, ini ya, 2 yang sejajar, 2 garis yang sejajar, PQ ditambah RU dibagi 2 kali tinggi. Paham ya tentang luas trapesium? Jadi luas trapesium itu A ditambah B atau jumlah 2 sisi sejajar dibagi 2, kemudian dikalikan dengan tinggi. Dan keliling, jika keliling itu sama seperti bangun segi 4 yang lain. Jika keliling maka misalnya untuk trapesium sembarang, PR ditambah RU ditambah QU ditambah PQ. Ini ya, PR ditambah RU ditambah QU ditambah
KP atau PQ. Itu keliling. Untuk siku-siku RT ditambah TQ ditambah QP ditambah PR, keliling. Kemudian untuk samaraki juga sama, RU, panjang RU ditambah QU ditambah QP ditambah PR. Paham ya untuk keliling. Kemudian untuk di sini untuk mencari tinggi, bisa jadi suatu trapesium itu diketahui dua sisi sejajarnya tapi belum dikasih tahu tingginya. Biasanya dikasih tahu luasnya, kemudian untuk mencari tinggi. Untuk mencari tingginya, misal di sini diketahui luasnya, tinggi sama dengan luas, ini kan luasnya L sama dengan A ditambah B kali T. Maka luasnya kalikan 2 dulu. Ini kan dibagi, pindah luas ke sini. Ini kan dibagi, pindah luas ke sini. Jadi menjadi ini kan dibagi, pindah jadi dikali L kali 2 ya. L kali 2 berarti kan di sini tinggal A ditambah B kali T kan, sedangkan yang dicari kan yang T, maka ini kan perkalian, maka ini pindahkan aja A ditambah B nya. Kalau dikali jadi dibagi kan, dibagi A ditambah B, maka sisanya tinggal tinggi. Jadi mencari tinggi itu luas dikali 2 ya, luas kali 2 dibagi jumlah 2 sisi sejajar. Jumlah 2 sisi sejajar di sini saya umpamakan A dan B. Sisi sejajar itu atas dan bawah ya, tidak sampai kanan kiri tapi atas dan bawah untuk trapesium. Jadi luas kali 2 dibagi jumlah 2 sisi sejajar A dan B. Paham ya? Untuk luas trapesium, keliling dan tinggi. Selanjutnya kita ke contoh soal. Kita lanjut ke contoh soal. Diketahui sebuah trapesium siku-siku dengan panjang sisi sejajarnya masing-masing 10 cm dan 16 cm. Kemudian tingginya 8 cm. Tentukan luas dan kelilingnya. Di sini untuk menentukan luas tadi adalah penjumlahan 2 sisi sejajar dibagi 2 kali tinggi. Kita masukkan 2 sisi sejajarnya yaitu 10 dan 16.